kesuksesan, bravo prestasi, bravo, bravo, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jumratul Karimah. Di sini saya akan memandu jalannya talk show pada kali ini. Nah, itu talk show cerdas dengan tema berprestasi bersama anggota program Banyuwangi Cerdas Winhas Jember. Oke. Nah, di talk show perdana ini kita akan mengulik beberapa prestasi yang diraih oleh sahabat kita kali ini ya. Kali ini saya sudah bersama narasumber keren kami, yakni Mbak Lailatul Maghfirah. Nah, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Lailatul Maghfirah ini merupakan mahasiswa PAI, ya Mbak, bener Mbak? Mahasiswa PAI semester 6. Wah, keren ya. Asalnya dari mana Mbak? Banyuwangi dong asalnya. Di Banyuwangi. Karena kita dari program Banyuwangi Cerdas. Nah, Mbaknya dari Banyuwangi. Nah, dari yang saya ketahui ini Mbaknya dari 3 bersaudara ya Mbak ya? Yes, benar. Cewek semua. Oke, keren. Oke, langsung saja ya. Di sini Mbak Laila ini merupakan salah satu dari anggota program Banyuwangi Cerdas yang termasuk memiliki banyak prestasi. Nah, makanya ini saya mau nanya-nanya nih. Udah siap kira-kira Mbak untuk pertanyaan yang akan saya berikan nanti nih? Insya Allah siap. Aku kayak mau lomba aja insya Allah. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertamanya Mbak, kira-kira prestasi apa aja sih yang udah diraih dari kecil ya? Gak apa-apa dah. Oke, ini dimulai dari kecil ya? Iya. Ya, sebelumnya kenalin, saya Lailatul Maghfirah. Saya dari Banyuwangi tentunya. Oke, terima kasih untuk jawabannya untuk pertanyaannya. Gimana tadi? Prestasi dari kecil ya? Prestasi. Ini boleh gak sih dari SD gitu ya? Iya, nggak perlu dari lahir juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau dari TK, enggak sih, kayaknya nggak ada prestasi kalau TK. Kalau dari SD itu pernah ikut apa sih namanya porseni apa? Yang pokoknya iya. dari tiap gugus itu nanti dipilih dari SD itu siapa yang perwakilan. Dulu tuh pernah lomba matematika IPA, kalau enggak seni kayak gitu. Tapi alhamdulillah belum dapat juara gitu. Terus inget banget sampai sekarang itu kelas 4 itu pernah ada lomba MTQ sama juga perwakilan sekolah. Terus habis itu kan pastinya diseleksi tuh tiap sekolah. Diseleksi kita ada berapa 4 orang kayaknya diseleksi. Terus qadarullah alhamdulillah saya dapat saya kepilih gitu untuk mewakili sekolah. Udah dikirim tuh ke gugus ke gugus kayaknya kalau sekolah itu namanya. Nah, udah ke gugus alhamdulillah dapat juara 2. Kan udah pastinya dikirim tuh ke kecamatan. Terus dibimbing itu sama Ustadz siapa pokoknya lupa dulu ada. Terus kita yang perwakilan yang sekolah tuh sekecamatan itu kita ikut lomba MTQ sekecamatan. Saya orang Gelagah, jadi dulu sekecamatan Gelagah itu ada berapa ya, paling 20 sekolah. Nah, terus itu alhamdulillah, tapi ini fun fact sih ya. Dulu itu lomba MTQ jurinya Ustadz yang ngebimbing, terus guru agama sekolah, sama satunya abah itu ayahnya saya sendiri. Jadi ya bukan menang gara-gara ini, menang gara-gara enggak, bukan ya tapi ya namanya juga beruntungan ya, qadarullah. Itu udah Allah yang ngatur. Jadinya alhamdulillah saya dapat juara 1 sekecamatan. Ya alhamdulillah. Tapi lucu sih kok bisa gitu. Itu pertama kali dapat nggak ikut lomba sih, pertama kali dapat juara. Kalau lomba ya dari yang TK ngomong sering, tapi nggak menang. Terus itu pertama kali dapat juara, dapat sertifikat, dapat piala. Ya kayaknya sedih. Senang tapi ya kayak senang tapi kok ya bersyukur dan pastinya. Tapi kadang teman-teman bilang si Polane ininya sendiri, toh juga gurunya sendiri yang ngejuri, toh ini. Ya ngapain nggak ikut? Ngapain kalian aja yang nggak ikut gitu? Iya, jadi itu reward ya Iya, juara pertama. Juara yang pertama kali diraih itu ketika kelas 4 ya? 4. Ya. Terus mungkin ada lagi terus dong jelasnya. SD itu kayaknya tak ingat cuma itu sih. Terus MTS itu pernah menang
Kayaknya tapi cuma tingkat sekolah sih. Jadinya ya udahlah biasa aja. Itu lomba pidato bahasa Indonesia. Lomba pidato bahasa Indonesia itu waktu peringatan hari pokoknya hari-hari PBI gitu kayaknya. Itu kita lomba, ada tiap kelas itu punya perwakilan sendiri-sendiri. Terus alhamdulillah aku yang diwakilkan kan di kelas itu. Terus alhamdulillah dapat, dan itu saya itu kalau nggak tampil pertama, kalau nggak tampil terakhir. Dan pas lagi lomba itu kan berdiri sih di mimbar, terus ngelihat ada ustadz favoritnya aku sendiri. Itu kayak kok ini seneng ya. Jadi waktu aku tampil, alhamdulillah ada yang suka, alhamdulillah gitu. Jadinya walaupun materinya nggak benar, materinya nggak hafal semuanya, tapi alhamdulillah kan ada support dari guru sendiri gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri. Alhamdulillah waktu pengumuman itu, ingat pengumumannya pas upacara hari Senin, dipanggil lah Lailatul Maghfirah juara 1 gitu. Tapi cuma 3 sekolah kalau saya sendiri ya nggak ngapa-ngapain sih. Iya, cerah banget. Apalagi tampil langsung di depan mimbar, banyak guru di musola sekolah yang lihat anak sekolah satu sekolah kan. Gitu emang kalau belum biasa emang sering nervous gitu, tapi kalau udah biasa ya. Pertama kali lomba ngomong, lomba public speaking di depan orang MTS lagi kelas 7 kayaknya. Tapi yang mahal itu pengalamannya kan? Yes, benar. Oke, terus yang SD udah, MTS udah, SMA mungkin? Kalau SMA ini kayaknya nggak ada. Oh iya, itu lagi sih, kita sekolah cuma tingkat sekolah, lomba-lomba peringatan kayak gitu, lomba puisi kayak gitu, lomba tari. Itu Pernah di talent juga ya? Pernah itu lomba tadi tari. udah MTK, terus MTQ, terus apa lagi? Pidato. Wes, iya. Terus mahasiswa yang Kalau di kampus ini alhamdulillah lumayan banyak. Dari semester 1 pun udah pernah ngikutin ini, tapi tingkat kampus. Terus habis itu pernah lomba apa ya? Apa aja sih, lomba ngevlog, lomba puisi juga, terus lomba pidato. Ini yang alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu. Tapi ini kan juga yang juara 1 terakhir ini itu lomba kedua di event yang sama, di tahun yang beda. Jadi pernah ikut satu lomba itu di event yang sama. Waktu itu yang ngadain, waktu itu gak dapet. Aku pas lihat apa kayak perolehan nilai gitu tuh loh, anunya. Oh, alhamdulillah juara 4. Jadi kan ya nyesek ya apa. Namanya juga orang lomba pasti ngarep lah menang. Pasti walaupun gak boleh ngarep menang, tapi ya gak bisa dipungkiri kan menang itu pasti berharap menang. Tapi yang paling berkesan itu di antara lomba-lomba yang pernah di itu apa? Yang paling berkesan? Lomba yang baru ini sih, kemarin ini lomba pidato. Juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah sejauh Bali. Oke, dari beberapa prestasi yang udah diraih ini ya, mungkin ada cara belajar sendiri gitu untuk mendalami itu tadi, misal kayak pidato, terus puisi, terus kayak ngevlog tadi ada juga ya. Emang berarti public speakingnya bagus nih kayaknya ya. Belajar kan? Ya. Kalau cara belajarnya otodidak nih Mbak. Kecuali kalau masih SD SMP kan harusnya dibimbing kan. Terus waktu udah kuliah ini, dan ini cerita dikit ya, banyak ini. Itu dari SD SMP SMA kayaknya sampai lulus SMA pun juga aku tuh nggak bisa ngomong di depan orang, nggak berani gitu loh ngomong. Presentasi pun juga kadang baca, terus jelasin juga nggak jelas gitu, kadang nggak paham gitu. Tapi kayak masih nervous banget, nggak bisa ngomong depan orang. Terus waktu COVID kan kita kan awalnya waktu SMA tuh kita libur 2 bulan, 2 minggu kayaknya. Rencana 2 minggu, ternyata kita libur 2 tahun. Sampai kita kuliah pun kita masih COVID. Nah itu saya sering lihat video-video Wirda Mansur, terus video Gita Saf itu kan bagus tuh itunya di channel YouTube-nya tuh isinya kayak gimana cara ngebangun percaya diri, gimana cara ngomong yang di depan orang biar bisa bagus kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah sambil belajar sambil dengerin, tiap hari dengerin, ya alhamdulillah bisa gitu. Jadi di kampus masih sudah bisa presentasi dengan baik kayak gitu. Ikutlah lomba yang kayak lomba ngevlog, pokoknya lomba yang ngomong di depan orang kayak gitu. Ya, public speaking. Mungkin dari keluarga mungkin ada yang emang udah berpengalaman, terus ada arahan ayo kayak gini, ayo gitu mungkin. Kalau dari keluarga mungkin kalau keturunannya dari abah sih. Dari abah itu emang
apa namanya juga guru pasti harus bisa public speaking yang bagus kan gitu. Jadi abah itu guru, kalau Umah itu ibu rumah tangga. Terus kalau dorongan dari orang tua tuh sebenarnya nggak harus menuntut kamu kalau ada lomba ini kamu harus ikut, kamu harus juara, enggak. Tapi ya udahlah, pokok kamu bisa, kalau pokok kamu nggak ngeganggu apapun, nggak ngeganggu sekolah apa gimana, ya udah lakuin aja, menang kalah pikir beri gitu. Kalau Jadi selalu support ya. Oke, mungkin dari itu tadi apa? Dari beberapa lomba kan beda-beda ya tadi. Mungkin ada apa ya di situ yang paling disuka gitu loh. apanya? Di lomba-lomba tadi kan ada puisi, terus pidato, terus apa ada tadi ngevlog, terus hari, ya itu yang paling disuka apa kira-kira? Kalau sampai sekarang pun kalau misalnya ada event lagi pasti ngambilnya yang pidato sih, pidato kalau nggak yang puisi. Kalau misalkan ngevlog pun sebenarnya saya tuh nggak bisa ngedit, jadinya kayak minusnya tuh di situ gitu. Kalau ngomong oke lah ngomong, kalau masalah editing nggak ada tangan gitu. Jadi mending yang lomba-lomba langsung aja, tinggal take video, tinggal dikirim kan jadinya simple gitu loh, kita tinggal ngomong aja. Terus untuk hobi Mbak Laila ini apa sih kira-kira? Ya hobi itu, kalau hobi itu sebenarnya masak. Jadi di rumah itu apa? Kayak kalau misalkan lagi pulang nih kan, kita lagi di Jember, terus kita pulang ke Banyuwangi, bukan jadi anak lagi. Jadinya yang orang rumah malah Mbak itu kadang malah ya udahlah ngapain di depan apa ngapain. Terus ya udah apa yang ke pasar, kadang kalau disuruh sih, kalau pengen juga, kalau mood jadinya ke pasar. Kalau enggak ya udah tinggal masak apa yang ada di kulkas kayak gitu. Ini juga calon istri idaman ya. Amin. Soalnya hobinya masak. Ini kira-kira nggak ada apa kayak niatan ikut lomba masak gitu kan? Enggak sih kalau lomba ya. Cukup dimakan orang-orang yang atau dia takut terus ya. Tapi ya keren. Soalnya nggak semua cewek itu Suka harusnya masak. masak ya. Misalnya masak itu bau dapur, bau bawang, Iya. itu bawangnya hilangnya. Soalnya saya juga masih belum ya, kalau hobi masak itu masih belum. Oke. Untuk hobi tadi masak udah. Masak tok. Enggak sih, ya jalan-jalan. Pokoknya no baca sih enggak. Baca pokoknya saya juga enggak gitu sama sekali. Baca nggak suka? Enggak. Saya juga nggak suka. Oke, tampol. Kayak ya Allah nih, gimana masih suka baca gitu. Gimana sih cara ngebangun biar bisa hobi baca tuh gimana gitu. Tapi kalau baca novel, baca polos itu suka. Kenapa kalau baca buku-buku yang buku pelajaran kan Itu sepertinya harus ada obatnya sendiri gitu. Untuk hobi tadi udah ya, masak, keren masak. Terus mungkin dari apa ya, dari beberapa prestasi yang udah diraih itu tadi kan udah ada cara belajarnya itu gimana, otodidak kan tadi. Mungkin ada hambatan-hambatan sendiri dari Mbak Laila ini itu gimana cara ngadepinnya? Hambatannya banyak. Hambatan kalau namanya lomba nggak ada dong pasti nggak ngeluarin duit. Ya. Pasti hambatan ya, terutama itu duit. Kadang kalau misalkan lombanya mungkin nggak sampai di budget yang di atas 100 gitu boleh lah gitu. Kalau udah di atas 100 padahal kita pingin, tapi kita hambatannya di situ, di uang itu tadi. Ya udahlah, nggak dulu gitu. Terus kadang hambatan di malas, itu juga hambatan malas, hambatan di nggak dapat ide gitu kan. Apalagi misalkan lomba pidato, udah dikasih tahu nih temanya kayak gini, tanggal terakhir pendaftaran tanggal segini gitu, tapi dari tanggal kita tahu pamflet itu kesebar sampai tanggal pendaftaran terakhir, tapi nggak dapat ide gitu. Jadi hambatannya ini mau lomba nggak ya, tapi pengen itu banget. Tapi Nggak kayak gitu. pernah banget sampai nggak jadi dosen, nggak jadi daftar soalnya nggak dapat ide gitu. Kan cuma dong kalau misalnya kita daftar tapi kita nggak ada ide, terus ngapain gitu. Kita udah daftar bayar duit tapi kita nggak ngapa-ngapain, kan mending disimpan aja buat yang tahun depan gitu. Udah kayaknya. Terus ada nggak solusi buat misal kayak males tadi itu, pernah nggak sih misal udah daftar lomba ya, terus tiba-tiba kayak males sampai mau Deadline bulan pernah. Terus gimana itu? Apa solusinya? Nekat sih. Kenapa ya? Tapi kalau nekat, siapa sih di sini yang nggak deadlineer gitu? Saya orangnya deadlineer banget. Tugas deadlineer. Hari satu nggak dikerjain gitu. Yes, benar sama. Terus pernah waktu itu daftar lomba puisi di kampus. Terus padahal dari awal tuh udah punya ide, kayaknya aku mau nulis ini. Ternyata ada kriteria penilaian yang ternyata aku nggak boleh nulis ini kayak gitu.
Ya udah pas habis itu, apalagi di situ lombanya cipta baca puisi. Kalau baca oke lah, tinggal baca. Cipta tuh kita kan masih mikir ini majasnya kayak gimana, ini mau dikemanain, kira-kira orangnya nyampe nggak ya ke yang kita maksud gitu. Ya apa ini gitu. Terus ya udahlah bismillah. Nulis waktu itu sekali nulis dapat 2 bait kayaknya, 2 bait gitu, sekali nulis mikir apa ya gitu. Udah tinggal 2 hari lagi, itu belum take video, belum edit, belum dikumpulin kan. Alhamdulillah tapi sih kayaknya gratis sih waktu itu. Jadinya walaupun apa ya, walaupun nggak bayar, sebenarnya ya masih males. Saja ngomong gratis, nggak kira rugi juga gitu loh, nggak kira rugi duit juga, ya udah. Tapi alhamdulillah jadi dapat, alhamdulillah juara 2 yang di luar Itu ya, kalau sastra itu kadang apa yang kita pikirkan itu nggak sama Nah, sama soalnya, jadi susahnya di situ. interpretasi orang kan beda-beda. Nah, jadi ini tadi hambatannya yang pertama ekonomi ya teman-teman. Terus yang kedua males. Tapi sebenarnya kayaknya yang lebih banyak malesnya. Soalnya kalau apa ya, Duit kan masih bisa dicari, tapi kalau males kok nggak dari dirinya sendiri gimana mau jalan gitu. meskipun ada yang ngingetin, ayo jangan malas. Tapi kalau dari diri sendiri udah enak rebahan, ya udah. Itu PR-nya di situ. Terus hambatannya itu mungkin dari apa ya, dari hambatan kan udah. Terus yang memotivasi Mbak Laila ini biar kayak terus berkarya, terus berprestasi, terus support system siapa? Rumah. Dari Kalau keluarga terus mikirnya kayaknya aku lomba ini terus apa ya, kalau cuman misal sekolah doang dapat lebih langsung 1, 2, 3 gitu kan, ya cuman dapat nilai gitu loh, nggak dapat pengalaman yang di luar akademik kayak gitu. Jadinya apalagi saya bukan orang akademik banget, saya nggak suka pelajaran akademik, mending yang seni kayak gitu. Terus pernah dulu waktu SMA, waktu aliyah dulu itu kan ada pelajaran konseling, terus disuruh tiba-tiba tuh Pak Guru nyuruh aku berdiri, tapi itu disentuh gitu kan, didorong kayak gitu. Terus kaki mana yang langkah itu berarti menunjukin kalau dia pakai otak apa gitu. Misalnya, tapi aku lupa itu aku kaki mana yang langkah duluan. Terus habis itu, oh kamu otaknya otak kanan gitu. Otak kanan kan lebih banyak ke imajinasi, ke kreativitas, bukan ke yang scientific gitu lah, bukan itu. Jadinya oh berarti emang aku nggak suka, bener sih, emang bener aku tuh gak suka akademik, aku bukan orang-orang suka science gitu, no. Ya. Aku suka seni. Oke, mungkin dari selain keluarga, mungkin dari teman atau punya doi atau apa dah itu? Teman-teman sih, kalau teman-teman bilang ayo Teman. kalau enggak panas mau lihat, oh kalau misalnya punya bestie, Ya. wah dia prestasinya banyak, bisa nggak bisa sih gitu. Jadinya lebih ke kalau motivasinya tuh gara-gara emang iri gitu, iri aku kapan sih bisa kayak dia gitu. Jadinya besok tak ikut aja walaupun nggak menang gitu, paling enggak kan nggak ada salahnya juga kita nyoba walaupun kita nggak menang. Materinya misalkan kita lomba pidato, kita dapat materi, kita tahu pengetahuannya banyak, ya udah Penting pengalaman gitu ya. Tapi di sini teman-teman irinya tuh yang baik, jangan kayak misal ada sahabatnya ikut lomba terus menang, iri nih sahabatnya dibunuh, ya jangan. Irinya tuh ya ikut, ayo gitu ya. Support system dari teman-temannya, teman dekat adalah nggak ada. Oke, terus mungkin dari beberapa prestasi sudah diraih itu bagaimana caranya Mbak Laila ini mensyukuri prestasi yang sudah dicapai? ya pastinya gimana ya, bersyukurnya kan banyak sih, kayak misal kayak contoh dapat juara ini gitu, pastinya kan dapat uang pembinaan kayak gitu tuh. Uang pembinaan kadang dikasih ke rumah atau murah-murah dikasihkan ke beliin apa kayak buat teman-teman yang ada di dekat-dekat situ gitu. Jadi ya nggak selalu buat aku dulu suka. Ya sebenarnya pengen sih kayak gitu, tapi kan ya pasti nggak semua harta yang kita punya tuh punya kita semua kan, enggak gitu kan. Maksudnya ada yang punya orang, walaupun cuman ngasih 5.000 kayak ngasih apa kayak makanan apa, boleh enggak ya udahlah itu senang. Minimal orang sekitar seneng gitu ya. Terus juga kalau teman-teman tahu nih IG-nya Laila __ Ya, bisa di follow. Laila __ itu ini saya dapat apa ya, aku tuh dapat kayak kata-kata apa sih,
apa ya dapat pesan waktu IG itu buat apa namanya buat bukan tahu ya iya sih pokoknya yang kayak IG itu rumahmu gitu loh. Kalau enggak IG itu jangan cuma buat foto-foto aja, jangan cuma apa namanya buat orang-orang pengen apa gimana gitu. Oh kok bagus ya foto-foto outfit apa enggak. Tapi waktu itu dapat pesan dari Om Arik. Pasti teman-teman biasanya juga tahu semua Om Arik. Dulu tuh pernah waktu ada kemah inspirasi, Om Arik tuh bilang Instagram itu jadikan rumahmu, jadikan tempatmu buat ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ada di kamu itu ada di tempat apa ada di circle yang kamu tuh bersyukur banget mau di situ. Nggak apa-apa kamu post gitu rumahmu ya juga biar orang-orang itu tahu kalau oh kamu tuh punya ini, kamu tuh punya ini gitu. Jadi bukan gara-gara misalkan juara di post di sini, oh anak ini sombong enggak. Jadi ya mungkin adalah satu dua orang yang kiranya namanya juga pikiran orang kan kita nggak tahu gitu jadinya oh sombong enggak, tapi emang cara aku apa sih namanya self rewardnya aku sendiri gitu loh. Aku senang, aku bangga aku bangga sama aku, ya udah aku post di sini buat arsip. Siapa tahu nanti kelak atas kalau misalkan aku lagi ngedown aku lihat lagi tuh arsipnya. Alhamdulillah aku pernah kayak gini, bangkit lagi yuk gitu. Iya gitu. Jadi apa kita kan sekarang ini kan zamannya udah mulai berkembang ya, kayak medsos itu kan juga banyak penting banget. kayak Instagram itu ya digunakan dan sebenarnya mungkin kayak ini tadi Mbak Laila, jadi digunakan kayak arsip ya biar orang yang lihat itu juga bisa termotivasi gitu dari apa pencapaian yang Mbak Laila raih gitu. Tapi ya balik lagi ke itunya yang followersnya nanti kan apa ya, orang kan pikiran orang itu kan beda-beda ya. Kadang kita ngepost yang baik-baik sampai tadi yang bagus padahal ada yang bilang alah pamer sombong. Tapi gak usah didengerin. Emang gitu haters netizen yang maha benar. Oke. Mungkin dari apa ya, kan dari beberapa prestasi sudah diraih itu kan termasuk skill ya Mbak Laila ya. Mungkin dari Mbak Laila sendiri itu ada apa ya, kayak membuka lesson apa gimana gitu, atau apa ya ngajarin, mungkin ada ponaan-ponaannya terus diajarin sampai puisi, diajarin puisi terus sampai bisa ikut lomba menang itu. Ya sih. Kalau buka alasan ya enggak. Kalau mau buka ayo mereka kesini ke aku enggak. Tapi like misalkan Mbak ya apa ya nanya. Misalkan ini contoh, aku juga punya akun YouTube loh. Aku juga punya akun YouTube. Nah, namanya Laila MGH Official. Di situ banyak video-video tentang maksudnya pembelajaran kan soalnya kuliahan pastinya tugas-tugas terus pastinya juga video-video yang lomba kayak gitu. Ada video iseng tapi kayaknya nggak banyak sih. Nah di situ juga kan selain IG tempat arsipnya tuh ada di YouTube juga. Jadinya karena HP-nya juga nggak banyak internalnya juga update, jadinya nyimpannya di YouTube kan. Jadi sebanyak komen-komen yang kak izin pakai teksnya ya kak, gimana sih caranya gini. Jadinya dari sosmed pun kita juga bisa berbagi gitu, nggak harus ketemu langsung terus kita ngasih tahu dulu caranya kayak gini dilatih langsung juga. Tapi kita juga bisa ngasih arahan itu lewat ketikannya kita juga gitu. Tadi kayak kita membantu orang yang membutuhkan kita gitu, nggak harus ketemu langsung, nggak harus gimana tapi bisa lewat sosial media juga. Oke, nah terus mungkin sebelum Q&A ini ada pesan untuk seluruh audiens yang ada di sini atau teman-teman online kita yang sedang menonton kita. Kalau pesan apa ya? Kalau ini kan lagi ngomongin prestasi nih, pastinya juga gimana sih caranya biar bisa dapat juara gitu. Pertama sih kalau dari aku tuh, kalau misalnya kita mau ikut lomba, lihat persentase menang kita. Misalkan kalau misalkan yang lomba 100 pasti menang apa sih kayak persentase menang kita tuh cuma 1% gitu loh. Kalau misalnya yang lomba 1000 pastinya cuma 0,1%. Jadi kalau misalkan dari awalnya kita udah nggak 100 udah kayaknya nggak menang, ya udah jangan dulu gitu, lihat dulu kayak gitu aja. Terus habis itu lihat kalau ada lomba pasti ada kriteria penilaian lombanya. Kita lihat di situ kriterianya kayak gimana gitu. Dan misalkan di situ lomba fotografi, misalkan dilarang editing, jadinya foto real asli. Jadinya kalau misalkan kita ngambil foto terus kita edit kan berarti udah keluar dari kriteria. Jadi biar gak kira menang gitu loh, pasti persentase menangnya dikit 0,00 berapa persen. Soalnya di mana pasti soalnya udah keluar, udah salah satu dari kriteria nilainya udah gak dilengkapi. Terus niatnya harus 1%. Kalau niatnya cuma 50%,
serius, mending pending dulu lah kapan kalau ada lomba lagi. Jadi antara niat kan sama kayak mau gitu. Jadi kalau ada pamflet, oh mau dulu, terus niatnya bener dulu, lihat juklak juknisnya dulu kayak gimana, kira-kira kita mampu nggak gitu. Kalau udah selesai kita baru tuh daftar. Kalau kita udah punya ide, kita udah mau, kita punya ide, ya udah bismillahirrahmanirrahim, udah tuh kita daftar, ya bayar lah pastinya, terus daftar baru kan kita ngejalanin itu lombanya itu. Nanti kalau masalah menang kalahnya sih ya nggak bisa bohong juga sih, pasti namanya juga lomba kita semua pasti agak pengen lomba ada itu menang ada kalah. tapi ya jadiin itu bener pengalaman itu guru terbaik gitu katanya kan. Yes, Jadi experience. jadi menang itu bonus, tapi kalau melakukan yang terbaik itu harus Menang itu bonus. Terus apa lagi tuh Mbak ya? dari Udah, mungkin sebelum ditutup dari audiens yang ada di sini, saya buka pertanyaan, mungkin ada yang penasaran apa? Saya Oke, tanya. oke. Pak ini nyebutkan nama atau enggak? Mas? Boleh. Iya, saya Muhammad Yulaki ya, Ya. APBC angkatan 2020. Jadi saya tadi agak bukan tertarik sih, agak mention sama tentang niatnya untuk ikut lomba. Nah kadang kan kita lihat pamflet gitu ya, pamflet. Biasanya kalau lihat pamflet menarik nih, kita simpan dulu gitu, misalnya gitu kan, disimpan dulu. Kalau di IG kan nggak ada disimpan. Nah habis itu mau mikir konsep lama sampai benar gimana itu mengumpulkan niatnya lagi gitu sih. Oke, jadi gimana cara mengumpulkan niat yang hampir hilang? Ya itu bukan hampir lagi dia udah hilang Iya. pengen Ya, nggak usah dijadi. Kalau niat, tapi itu sebenarnya dari dirinya sampai sendiri sih. Itu makanya tiap orang kan beda-beda sih. Kalau niatnya dia, kalau misalkan pernah juga sih kayak gitu, pernah lomba udah mateng gitu awalnya, aku pengen banget pokoknya aku harus ikut gitu. Terus tapi kalau lama-lama mungkin banyak tugas, kadang mungkin banyak acara yang ngehambat ini kita nyelesain ide ini sampai ke lombanya. Terus gimana cara ngumpulinnya gitu? Lihat lagi kita di awal itu kita mau ngapain. Kalau misalkan kita emang bener-bener, kalau cuma niat, aku pengen ikut ini, aku pengen menang biar bisa dapat harga, biar bisa dapat penghargaan, biar bisa dapat cuan, biar bisa dapat piala, ngumpulin banyak piala. Tapi ya nggak bisa dipungkiri sih, pasti pengen lah dapat itu. Kalau ngumpulinnya, kayaknya lihat kembali lagi ke niat awal. Aku pengen niat awalnya gimana. Kalau misalkan niatnya udah habis, daftarnya udah habis, ya udah pending aja namanya. Bisa ikut lomba. Iya gitu. Jadi bisa ikut next competition selection lagi. Iya gitu. Soalnya niat kalau udah hilang sih, ya udah. Kadang kan hilang tuh juga nggak kita sendiri kan yang mau. Kadang hilang tuh juga gara-gara teman, nggak usah ngapain sih gitu. Tapi ya udahlah, kalau misalkan kita emang dari dirinya rentek, aku mau ikut lah, bismillah, ikut aja. Berarti yang pertama itu dilihat dulu kira-kira kita mampu apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak mampu ya udah diasah lagi. Kalau misalnya ya udah jangan berpikir dua kali, udah langsung gas kerjakan gitu. Dan kalau misalkan punya ide juga jangan besok lagi dan nyusunnya besok lagi. Mumpung hari itu misalnya kita punya ide kayak gini, ya udah tulis aja, kayaknya aku kayak gini, aku mau masak kayak gini, langsung tuangin hari itu, jangan nunggu besok. Soalnya belum tentu besok ingat lagi. Ya, Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan yang baik. Oke. Gimana? Oke, mantap. Dari yang lain? Saya tadi kan apa itu namanya sebelum lomba itu kan katanya kalau punya feeling gitu loh kalau pasti menang. Nah kalau misalkan itu punya feeling bakal menang tapi males kayak males ngikutin gitu. males nyusul, Ya, top. males ngerencanain gimana. Ya. Udah, siap. Monggo langsung. Oh iya, tadi belum nyampein feeling juga ya. Kadang kalau udah lihat pamflet terus kita daftar gitu, pastinya ada lah kalau sedikit 0 berapa persen lah gitu. Oh kayaknya aku bakal menang nih di lomba ini gitu. Soalnya ini lombanya juga kita bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba kita males gitu kan, males nyusunnya.
Kalau misal itu sih nyari referensinya itu sih. Soalnya kalau lomba nggak nyari referensi itu nggak bisa. Kalau aku sendiri tuh kalau lomba terus kita males, terus kita lihat-lihat tuh di YouTube, lihat di Google, gimana cara kayak gini, misal gimana. Kalau enggak, ini kita kasih cerita aja sedikit. Dulu tuh pernah males banget nyusun pidato, soalnya materinya sulit, ini temanya sulit-sulit. Ya udahlah nyari di YouTube, nyari pidato tentang ini. Kadang tak copy tuh kata-katanya, kan gak ada teksnya sih, jadi kita dengerin, tulis, nyari video lain. Jadinya kadang satu teks full itu bukan dari pikiran sendiri, tapi dari pikiran beberapa video, dari beberapa web kayak gitu. Jadinya digabung-gabungin, jadilah karya kita sendiri. Walaupun bukan dari utek dewe, menurut ini. Kalau males, coba cari referensi. Kalau ini hati dulu. Kalau misalkan kita udah punya feeling kan, kalau misalnya kita udah punya feeling, oh kayaknya aku bakal menang kan pasti semangat sih. Kayak sih, cewek semangat. sih. Terus apa ya, namanya usaha itu kan tidak mengkhianati hasil. Yes. Jadi kalau misal kita udah ada feeling menang, kayaknya nggak mungkin rebahan aja kan nggak mungkin. Pasti kan ada usaha, oh ya harus gini. Udah tahu kan kayak kisi-kisinya harus gimana udah tahu. Kalau udah ada feeling nanti depannya kayaknya aku bakalan beruntung nih ya. Barangkali juga nanti kalau misalkan udah lomba, udah disubmit, kalau lombanya offline kita udah ikut lombanya, terus kita udah tahu nih peserta-peserta yang lain gitu kan, oh kayaknya aku masih ada nih kemungkinan besar aku menang gitu, pastinya ya udah tinggal doa aja. Ada pengalaman sebelumnya, jadi bisa belajar dari pengalaman itu tadi. Jadi ikut lomba itu nggak selalu pasti menang itu enggak, tapi kalau menang ya itu tadi, menang bonus terbaik itu harus gitu. Jadi ya namanya juga lomba, pasti ada menang, ada kalah. Nah, misal kita di yang kalah ya gimana ya? Ya harus belajar dari kekalahan gitu. Jangan kayak aku udah kalah, nggak mau lomba lagi ya gitu. Oke, mungkin satu lagi. Setelah itu kita akhiri ini dan bertemu di episode selanjutnya. Oke, bisa? Ya. Akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hikam dari divisi 20. Ini bertanya kiat atau motivasinya dari Mbak Lailatul Maghfirah ini. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar mengenai akademik atau semangat yang membuat dia itu support system istilahnya ya, support system yang bagaimana sampai bisa sampai saat ini gitu. Namun ada satu yang saya rasa itu tertinggal, itu bagaimana cara atau ada kiat khusus mengenai spiritual. Nah, spiritual apa yang sampai jalani atau sampai lakukan sehingga mungkin itu jadi satu fondasi atau pengiring sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus banget ya pertanyaannya. Kiat spiritual. Tapi malu yang mau jawab. Ya nggak apa-apa. Ini Jadi bukan motivasi. bukan mau pamer apa gimana, enggak. Terus makasih pertanyaannya. Kalau spiritual dulu tuh pernah MTS. Ini bukan karena lomba aja sih ya, mungkin karena juara kelas atau ranking gitu tuh. Itu pernah dulu itu gimana? Oh, kalau dulu itu pernah dikasih tahu sama Ustadz MTS itu pernah kasih tahu jangan tinggalin 3 hal. Jangan tinggalin duha, jangan tinggalin Senin Kamisnya, jangan tinggalin tahajudnya. Itu yang dipegang sampai sekarang. Tapi kadang walaupun masih bolong-bolong, namanya juga manusia ya. Terus imannya naik turun banget, kadang banyak turunnya gitu. Kadang sekali naik banget, habis naik, ya udah turun lagi gitu. Jadi 3 hal ini yang nggak pernah ditinggalin gitu. Tapi pernah masuk kali 2 kali bolong duha. Duha ini alhamdulillah alhamdulillah istiqomah sih. Sekeburu-keburunya kuliah jam 7:30 pun ya pastinya kita yang harus pintar-pintar bagi waktu. Paling harus harus bisa duha itu kayak misalkan gimana tahu kalau kita itu udah kayak rasanya tuh kayak sunah-sunah itu udah jadi wajib gitu. Jadi pernah waktu itu sekali atau 2 kali ya, 2 malam itu enggak tahajud. Kadang bangun udah bel di pondok, berarti kan udah adzan tuh. Ya, kayak udah ada rasa nyesel itu harus ada, itu berarti kayak kita harus gitu ini. Pernah juga dikasih tahu sama Ustadz juga,
Nah untuk sadar, kalau misalkan kita udah istiqomah sama sesuatu yang sunnah, terus kita meninggalkan itu kita nggak apa-apa. Kita misalkan kita nggak apa-apa ganti gitu loh, kita ngobrol itu nggak apa-apa. Jadi kalau misal kita lupa gitu, terus kita lupa gara-gara emang satu hal gitu. Ya Allah aku lupa sholat duha gitu, nggak apa-apa kita gantinya besok. Misalkan kita ganti apa itu sama aja kayak, soalnya kita udah nganggap itu wajib buat kita sendiri gitu ya, bukan buat orang lain. Kemudian duha, sholat tahajud sama Sunan Kamis. Dulu pernah juga ini pengalaman, bukan pengalaman sih, kayak hasil yang benar-benar nyata gitu di MTS. Pernah itu kalau di SMA kayaknya karena itu sih mondok, jadinya kadang bangunnya kan nggak malam gitu, kadang bangunnya subuh baru bangun. Kalau MTS itu karena di rumah jadinya masih bisa diatur. Senin Kamis duha tahajud itu masih lancar. Pernah waktu UAS apa ya? UAS apa kelas 3 tuh kayaknya. Itu pernah nggak belajar sama sekali. Ya wes kan itu tadi sih awalnya nggak suka baca. Jadi kalau mau mending dengerin gitu, mending dengerin pelajaran apa gimana, dengerin guru, dengerin baca. Kalau baca tuh soalnya nggak mau ya. Kalau jadinya bukan hobi. just karena dikasih apa sih namanya pesan sama ustadz kayak gitu, jangan tinggalin ini gitu. Kalau soalnya kalau kamu gak ninggalin ini aja wis itu kamu bakalan lancar gitu loh ke depannya walaupun gitu. Dan alhamdulillah dulu pernah waktu setahun itu karena dulu MTS itu kan teman-temannya yang bilang semua sih, jadi dapat 5 besar tuh wes untung banget ya Allah, alhamdulillah. Jadi nggak pernah sampai juara 3 kelas tuh nggak pernah, jadi mentok tuh 4. Pernah sekali setahun menjalani itu awalnya 5, setahun menjalani lagi 4, habis itu sampai SMA oh, ternyata bener ya kayak gini gitu. Terus pernah sekali ninggalin apa udah males banget, namanya juga imannya orang ya, males banget, aduh nyata banget gitu loh, ya Allah kayaknya gara-gara ninggalin ini nih makanya aku kayak gini. Belajar istiqomah. Jadi istiqomah, nah istiqomah itu sulit banget. Kalau misalkan kadang normal pas lagi semangat sholat tahajud sampai 8 rakaat, kalau enggak sholat ini duha sampai 12 rakaat tuh. Kayak ya Allah, lagi naik coba kalau besok-besok ya Allah 4 aja rasanya. Jadi istiqomah itu berat. Mending 2 rakaat, kalau enggak 4 rakaat tiap hari daripada 12 rakaat cuma sekali. Tapi rutin. Ya, jadi itu tadi Mas juga jangan digagalkan. Duha, Senin Kamis sama tahajud. oke, gimana? Kalau tidak istiqomah. Mungkin dari teman-teman bisa dicoba ya. Ini nggak pas harus pas lomba. Aku mau masa Senin Kamis lah, aku mau tahajud lah enggak. Kalau bisa ya diterapin di kesetiaan hariannya itu belajar istiqomah. Oh iya lagi bentar. Itu pernah juga waktu apa ya, kayaknya waktu kelas 3 SMA itu waktu mau masuk kampus itu teman-teman semuanya kan kita berlima daftar di kampus ini nih, kita daftar berlima di kampus ini. Dan karena saya meninggalkan salah satu, kalau nggak salah 2, kalau nggak ninggalin semuanya karena udah males covid di rumah, mager, bahan kira-kira ngapa-ngapain. Terus pernah waktu itu hampang pengumuman tuh ingat banget hari Jumat jam 2 itu pengumuman PAN kayaknya. Nah itu di kampus ini gitu, temen yang 4 ini lolos gitu, ada tulisan lulus. Dan aku itu tidak lulus sendiri, jadi kayak ngerasa ketampar banget, malu. Ini kayaknya aku gak usah main HP deh, aku nggak mau ngeliatin mukanya aku teman-teman, soalnya ini mereka berempat masuk semua, kenapa aku enggak. Dan di paginya itu kayak ya Allah bismillahirrahmanirrahim gitu, karena emang cuma niatnya buat buat lihat hasil tes. Jadi lihatnya ngaji banyak dari pagi tuh, dari sholat duha sampai duha tuh ngaji. Jadinya kan kayak kita cuma seakan-akan apa sih, kayak Allah tuh paling mikirnya kok cuma kesininya kok cuma pas butuhnya aja gitu loh. Dari kemarin-kemarin kemana kok cuma pas mau ujian, kok pas mau dapat nilai aja kamu kayak gini gitu. Jadinya ketampar banget, bener-bener ketampar banget, nangis 2 hari kayaknya, 2 hari 3 hari. Ini habis dapat jawaban. Ya alhamdulillah keterima di sini. Kita kumpul sama orang-orang BBC yang masya Allah sekali. Itu sih bersyukur banget. Jadinya kalau misalkan aku bakal keterima di kampus itu, kayaknya ya pasti semua kisah pasti ada hikmahnya sendiri. Dan alhamdulillah ketemu sama orang-orang sini, diterima di PBC ini pun suatu kebanggaan pasti. Siapa sih yang gak bangga dapat beasiswa PBC ini gitu kan? Itu nggak ada yang tahu kan, rencana Allah itu selalu baik. Jadi kita harus berhusnuzon, nggak boleh suzon karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Ya nggak Mbak? Benar. Oke, karena tadi udah ada 3 pertanyaan, saya rasa cukup ya. Nah, untuk karena di sini waktunya terbatas, jadi dengan berat hati kita berpisah dulu, kita break.
Tapi jangan khawatir, ini ada season 2-nya, ada season 3 insya Allah. Doakan semoga nanti lancar dan kita bisa bertemu kembali. Oke, terima kasih kepada Mbak Lailatul Maghfirah yang sudah bersedia menemani kita, memberikan materi dan jawabannya sangat inspiratif ya Mbak ya. Semoga semua yang telah diberikan ke semua ya. Ya, iya dah gitu. Semua yang sudah diberikan kepada kita dapat bermanfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sebelum saya tutup bisa jargon dulu ya. Oke, PBC Uinas Jember, Eratkan kebersamaan, raih kesuksesan, bravo prestasi, bravo, bravo, bravo. Tahunnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.